Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 12.54, yaitu hari Senin 19 Mei 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan kita bisa lihat halaman selanjutnya, yaitu ini XAU USD paling atas yang seperti biasanya, di mana tertingginya atau high-nya pada angka 3249.87, dan itu terjadi pada pukul 7.17, sedangkan low-nya ada pada angka 3206.64 ya. Dan itu pun terjadi barusan ini pada pukul 11.05 WIB ya, dan sekarang ada di kisaran 3220. Lalu kita akan mencoba membandingkannya dengan silver ataupun perak ya, dimana high-nya ada pada angka 3255 dan low-nya ada pada 32.25, dan sekarang ada di kisaran pada angka 32.38. Oke, dan selanjutnya kita akan lihat tabel yang ini ada di halaman sebelah kanan ini, di mana ini adalah perkiraan saya yang terakhir ya pada weekly review kemarin, di mana saya mencoba menganalisa satu minggu ke depan, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 ya. Tapi masih belum jelas ya. Nanti di akhir slide-nya baru kita akan ulas ya. Dan ini harga emas naik ya, disebabkan US dollarnya melemah, dan tarif Trump ini membuat ini safe haven makin demand ya terhadap emas ini. Lalu kita lihat apa ini isinya ya. Pertama, itu Trump itu harus membawa keluar ini tarif ya, jika secara nasional itu nggak bisa negosiasi dengan baik ya. Lalu kedua, Moody yaitu mendowngrade rating dari Amerika. Yang ketiga, menyebabkan juga US dollar menurun 0,3% tadi pagi ya. Itu beritanya, sumbernya. Dan lalu ini diulas ya. Itu emas naik disebabkan oleh US dollarnya melemah ya. Lalu Menteri Keuangannya Besen juga itu harus ini ya, full safe haven dan demand terhadap emas ya. Dan ini juga diulas semuanya pada turun semua ya. Itu dari Moody juga mendowngrade US credit rating ya. Jadi rating Amerika itu turun ya, menyebabkan itu US dollarnya melemah dan harga emasnya tinggi ya. Dan kita coba lihat lagi yang di bawahnya. Ini juga tidak ada masalah tarif dengan Cina, dengan negara-negara lain ya. Lalu ada juga masalah finansial juga ya. Tapi emas secara tradisional sebagai safe haven, alat pelindung di waktu kekacauan, itu yang udah pasti. Dan kita akan melihat itu bulan Juli ataupun September itu adanya
pemotongan suku bunga ya untuk di Amerika US dollar. Dan Trump juga itu trade negosiasi ya, itu menyebabkan juga safe haven emas ya untuk selanjutnya. Dan ini adalah signal, itu mengacu angkanya naik semua ya. Jadi dari pagi pukul 6, pukul 7, pukul 8 ya. Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 10, dan pukul 11 itu mengacu pada angkanya naik semua ya. Diperkirakan bisa naik. Dan satu lagi ini angka-angkanya ya, dimana resistennya ada pada angka 3260, 3285, lalu 3305 ya. Dan untuk supportnya di angka 3200, 3182, 3157, dan di level pada angka 3218 orang lebih memilih cenderung membeli daripada menjual, di mana presentasenya menunjukkan itu sebesar 55% dan untuk jualnya sellingnya 45%. Oke, dan ini ada data yang akan dihadirkan nanti malam. Jelas itu pada pukul 19.45 ya. Jadi ada 2 orang dari Bank Sentral, yaitu satu Fed Governor Jefferson akan juga membuat testimoni, lalu FOMC member dari Mr. William juga akan melakukan testimoni juga ya. Dan yang terakhir juga tidak luput ini data, yaitu CB Leading Economic Index ya. CB Leading Economic Index itu diperkirakan dari 0,7 minus menjadi 0,3, itu bisa kita artikan itu US dollar akan naik ya, menyebabkan harga emas nanti akan penurunan ya, itu pada pukul 9. Tapi ini cenderung yang utama yaitu kedua orang ini testimoninya apa ini. Dan kita masih belum tahu, bisa mengetahui apa yang akan mereka testimonikan, apakah suku bunga ini untuk segera melakukan pemotongan atau bagaimana. Dan ini seperti yang saya sudah utarakan tadi, di mana ini perkiraan 1 minggu ke depan pada tanggal 19 sampai 23 ini ya, di mana saya juga mengatakan ini high-nya itu pada dasarnya atasnya ada pada angka 3250 dan untuk di bawahnya 3150, dan ini harga tengahnya atau middle-nya ada di 3200 juga ya. Dan kita akan lihat itu nanti jam 7. Kemarin saya mengatakan jam 7 ya tadi pagi, dan saya sudah mencoba berhitungnya, dan ini masalah di atas angka 3250 itu masalah Rusia dengan Ukraina. Dan jelas kita sudah tahu bahwa nanti malam pukul 21 bahwa Presiden Amerika Trump akan menelpon Putin dan Zelensky ya. Itu satu yang menyebabkan nanti akan berubahnya angka-angka. Lalu yang kedua yang menyebabkan angkanya bisa lebih bawah yaitu masalah tarif. Dan kalau menurut saya data-data yang ini itu bisa mengacu pada untuk weekly punya pada angka untuk atasnya di angka 33
ya sampai dengan 3425 ya kalau untuk kejelasannya. Kalau untuk di bawahnya kita harus perhatikan dulu di 3150 ini, apabila dia bisa menembus itu jelas akan mencapai angka paling bawah di 3050. Sebelumnya akan mencoba retest 3100, tapi kalau seandainya ini Rusia membandel atau masih mau ini ya, jelas ini angka dia punya resistennya jelas ada pada angka 3200. Jadi ini level ini merupakan angka krusial, dan perlu diingat bahwa dari angka tertingginya 3500 itu sudah mencapai penurunan sebesar 10%. Jadi kalau kita hitung 10%, 3500 dikurangin 350, jadi indikasinya pada angka 3150. Nah, itu indikasinya. Dan ini foto pasti saya akan simpan dan kita akan ulas di akhir pekan nanti bagaimana dengan pandangan saya untuk hari ini ya. Dan kita akan mencobanya dan kita akan membuatnya. Jelas kita akan rubah ini sedikit untuk tingginya ya. Pada angka kurang lebih di sini ya. Dan perlu diketahui level-level ini memang level yang krusial, di mana bisa berbalik arah untuk naik dan berbalik arah kembali untuk turun. Dan ini cukup jelas ya, dan nanti kita akan mengulas lebih dalam. Dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 1:08, yaitu di Jakarta 33 derajat, dan ini pada hari ini tanggal 19 Mei 2025 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini kalau pandangan saya untuk range yang besar ya, itu bisa memperkirakan angkanya pada angka 32, 35 sampai dengan pada angka 55. Itu range-nya cukup besar sekali ya. Dan jelas faktor utamanya tidak menentu ini ya. Lalu untuk di low-nya saya bisa mengatakan angkanya di 3170 sampai dengan 75 ya. Tapi di angka level yang saya sudah tadi garisin di angka 3180, mungkin saya udah mulai start di sana, jelas itu. Dan yang kedua, ini levelnya juga bisa mengacu kita naik atau turun, dan ini bisa membuat letter listrik ya. Kalau kita bisa artikan itu kabel, bisa dilihat ini angka putihnya. Bentar, saya hapus dan untuk memperjelas ya. Ini yang warna putihnya bisa dilihat, itu bisa berupa kabel dan bisa berbentuk letter M atau mama. Jadi bisa juga berbalik turun. Jadi berhati-hati dan juga jangan terlalu buru-buru ya. Harus dengan ini perasaan ya, dan didampingin oleh berita-berita atau news ya. Dan yang terakhir ini kita mengatakan apabila ini perjalanan market
pada indikasinya harga normal ya, itu pada angka ini kita bisa menyebutkan itu pada angka 32 30 sampai dengan 35 ya. Dan untuk di bawahnya saya bisa mengatakan 31 85 sampai 90. Dan coret-coretan saya yang ini hanya berlakunya malam jam 19 ya, baru bisa dipandu ya, jadi bukan sekarang. Jadi acuan saya ini pada range yang kecil ini ataupun normal ini, itu pandangan saya pada pukul 19. Sedangkan yang besar ini saya itu mengacu pada seharian penuh dari sekarang. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Selasa 20 Mei 2025. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.